Oke, poin kedua, komponen untuk menyusun anggaran penjualan. Pertama, komponen tersebut adalah kebijakan manajemen dan asumsi. Rencana jangka panjangnya secara luas dan umum, rencana jangka pendeknya terima dan spesifik untuk tahun tersebut. Kemudian rencana pemasaran, rencana jangka panjangnya tahunan, kelompok utama. Kemudian jangka pendeknya terinci menurut produk dan bertanggung jawab. Kemudian komponen ketiga, anggaran promosi dan iklan, rencana jangka panjangnya umum per tahun, sedangkan jangka pendeknya terinci dan spesifik. Yang keempat, komponennya adalah yang terakhir, anggaran biaya distribusi dan penjualan, rencana jangka panjangnya total biaya tetap dan biaya variabel menurut tahun, jangka pendeknya biaya tetap dan variabel per bulan dan pertanggungjawaban. Kemudian, komponen biaya pemasaran yang dianggarkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari anggaran penjualan. Nah, yang pertama yaitu membuat pedoman manajemen untuk perencanaan penjualan. Memerlukan partisipasi semua tingkatan manajemen karena pedoman tersebut akan digunakan untuk mencapai koordinasi dan keseragaman dalam proses perencanaan penjualan. Jadi pada poin pertama ini kita butuh kerjasama pada semua tingkatan manajemen agar tidak terjadi kesalahan dalam merencanakan penjualan. Yang kedua adalah menyiapkan ramalan. Nah, untuk peramalan penjualan ini harus terdiri dari forecast penjualan strategis jangka panjang maupun jangka pendek yang sangat konsisten, agar pada setiap waktu tersebut kita bisa membuat rencana laba secara keseluruhan. Yang ketiga, menyusun semua data yang relevan. Semua informasi yang relevan itu berarti yang sesuai dengan kenyataannya dalam pembuatan rencana penjualan komprehensif harus dikumpulkan dan dievaluasi. Jadi harus disatukan, dikumpulkan, kemudian dievaluasi bila adanya kekurangan-kekurangan dari data tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena ini adalah terkait dengan penjualan, otomatis yang informasinya terkait dengan penjualan perusahaan. Informasi tentang pesaing utama perusahaan. Nah, pesaing utama adalah pesaing yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan mengajukan penawaran yang sama. Jadi kita harus tahu strategi pesaing perusahaan tersebut apa, tujuannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, sehingga kita bisa mencari celah agar mampu membuat produk yang tidak mereka punyai. Terakhir, kebijakan tentang berbagai upaya pemasaran untuk memenangkan persaingan. Nah, untuk poin kelima ini, untuk menentukan kebijakan pemasaran yang mampu memenangkan persaingan, perusahaan harus melakukan analisa nilai pelanggan untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif dibanding pesaing. Jadi di sini kita harus membuat kritik dan saran untuk meningkatkan perusahaan tersebut dalam hal penjualan produk. Oke, langsung ke pengendalian penjualan dan biaya-biaya yang terkait. Nah, pengendalian dalam fungsi penjualan harus dipandang sebagai kegiatan yang komprehensif meliputi volume penjualan, harga jual, penghasilan penjualan, biaya promosi, dan biaya distribusi. Kemudian, para eksekutif pemasaran memiliki tanggung jawab yang komprehensif untuk melakukan pengendalian kegiatan penjualan. Sasaran penjualan atau volume nilai penghasilan penjualan, rencana promosi, dan kegiatan merupakan tujuan dasar. Oke, langsung ke contohnya saja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada contoh. Oke. Ini adalah contoh pendekatan untuk menentukan omset penjualan di garment. Jadi rencana pendapatannya apa? Kita harus punya strateginya. Pertama harus meramal 5 tahun permintaan industri itu apa. Kemudian sasaran program pemerintah untuk industri garment itu apa. Yang ketiga, posisi pasar perusahaan, kemudian perubahan teknologi yang mungkin terjadi karena setiap tahun kan pasti ada perubahan teknologi atau sesuai dengan kebutuhan
industri. Kemudian dilihat situasi moneternya. Moneter itu berarti mengenai perekonomian, tingkat bunga dan tersedianya kredit. Ini sangat penting bagi pengusaha. Kemudian kondisi teknis permesinan, kemudian kondisi keuangan perusahaan. Yang poin 8, rencana penjualan ini didapatkan dari poin 1, 2, 3 secara jangka panjang. Kemudian rencana kapasitas produksi perusahaan jangka panjang, kemudian rencana penjualan perusahaan tahunan, pesanan yang diterima, kapasitas terpasang perusahaan, terakhir adalah rencana penjualan kuartalan atau bulanan, triwulan biasanya ya. Oke, ada contoh kasus penyusunan anggaran penjualan. Nah, di sini adalah menjual cladding bricks, paving blocks, dan crash block. Selama 5 tahun, mulai tahun 2006 sampai 2010. Ingat, ini adalah tahun genap, karena nanti berhubungan dengan perhitungan selanjutnya. Wilayah pemasaran produknya Jawa Tengah, Timur Barat. Kemudian ini adalah volume penjualan selama 5 tahun terakhir. Ini penjualan totalnya ya, silakan dilihat mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Nah, ini adalah perinciannya selama 4 triwulan. Ini adalah totalnya, oke, total 1 tahunnya, setiap 1 tahun. Kalau ini setiap 4 triwulan. Nah, silakan dilihat, diamati. Yang punya buku monggo diamati di buku, yang punya PDF silakan diamati di PDF gitu ya. Yang keempat, ramalan forecast penjualan tahun 2011 dengan metode semi average. Jadi nanti kita harus merata-rata. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Ini sama seperti materi yang lalu, materi bab 4 ya. Nah, tetapi di sini kita menggunakan semi average. Oke, ini adalah volumenya tadi. Volume itu diberi tanda Y. Oke, sudah ya. X, nah X ini adalah jumlah tahunnya. Tadi saya jelaskan bahwa tadi kan tahunnya genap. Jadi harus ada selisih 2. Selisih 2 dari triwulan 1 ke triwulan selanjutnya. Nah, ini min 9 ke min 7 ini adalah selisihnya 2 gitu ya. Oke. Nah, silakan dilihat. Kemudian ini adalah semi average X1. Ini adalah semi average X2, sigma X1, sigma X2. Ini didapatkan dari mana? Semi total jumlah dari 5. Karena ini totalnya adalah 20, ya. Dari triwulan 1 tahun 2006 sampai triwulan 4 tahun 2010 itu totalnya kan 20 bulan gitu ya. 20 triwulan. Karena ini adalah semi, jadi harus dibagi 2. Kita menjumlahkan 582.820 ini sampai ke 791.040. Jika ditotal itu dapatnya 7.068.080. Kemudian di rata-rata, karena ini totalnya ini 582.820 sampai ke 791.040 ini adalah 10, maka semi total ini dibagi 10. Ini loh. Nah, ini ya, saya garis. Nah, pembatasnya ini. Dapatnya semi average-nya itu adalah 706.808. Kemudian dari sini ke sini, oke, ini ke sini. Nah, totalnya ini sama nanti caranya. Ini dapatkan dari ini sampai ini sampai ini, di total dapatkan dibagi 10 dapatnya 887.992. Nah, next sekarang kita akan mencari trennya. Rumusnya tren ini adalah ini, Y. Jadi rumusnya ini, saya garis lagi aja ya ini. Nah,
Jadi rumusnya untuk mencari ini gini aja ya. Ini didapatkan dari ini. Nah, rumusnya untuk mencari tren adalah Y plus A plus Y sama dengan A plus B kali X. X ini adalah simbol ini. A didapatkan dari tahun dasar. B ini rumusnya adalah sigma X2 dikurangi sigma X1 dibagi N. Sigma X2-nya berapa ini? Sigma X2, sigma semi average ya, dikurangi sigma semi average yang pertama dibagi N. N-nya ini adalah 10. Oke. A-nya adalah tahun dasarnya ini 706.808. Kemudian B-nya 887.992 dikurangi 706.808 ini ya, nanti dibagi 10. N jumlah triwulannya tadi didapatkan 18.118,4. Persamaan trennya sama dengan A. Ini 706.808 ditambah dengan 8118,4 di dalam kurung X. X-nya berapa? Nah, kita cari X-nya ini. Min 9 dibagi 2. Karena kita menggunakan semi average ya, jadi harus dibagi 2. Didapatkan triwulan pertama yaitu 625.275. Contohnya ini juga. Nah, contohnya yang sekarang yang ini coba. Oke, untuk Y-nya sama karena ini adalah tahun dasar. 706.808 ditambah 18.118,4, X-nya diganti 11 dibagi 2. Nanti silakan dihitung, dapatnya nanti 806.459. Sekarang variansi musim. Mudah-mudahan masih ingat ya rumusnya. Kalau mau mencari variasi musim dengan menggunakan indeks musim untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, indeks musim rumusnya adalah Y. Nah, Y dibagi tren dikalikan 100. Y-nya adalah untuk triwulan pertama 582.820 dibagi trennya 625.275 dikali 100 dapatnya nanti 93. Oke. Y. Aduh. Oke, wait. Oh. Ini rumusnya ya, Y dibagi tren nanti dikali 100. Tuh ya. Oke. Jadi rumusnya ini adalah Y dibagi tren dikali 100 itu ya. Oke. Nanti silakan dicari. Kemudian untuk variansi musim, semua triwulan nanti dibagi totalnya yaitu 5. 93 tambah 102 tambah 103 tambah 104 tambah 100 dibagi 5 dapatnya 100,3. Dan seterusnya nanti caranya sama. Nah, ini adalah ramalan penjualan tahun 2011. X-nya 31 dari mana, Bu? Nah, tadi ingat, ini adalah tahunnya genap, jadi 29 terakhir ditambah 2. Selisihnya 2, jadi 31. Kemudian, tren tahun 2011, rumusnya sama. Ini 706.808 ditambah 18.118,4 dikali X dibagi 2. X-nya berapa? 31. Nanti dapatnya ini. Oke, diketahui volume penjualan pada triwulan pertama tahun 2011